I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Halo guys, perkenalkan, nama kakak Muhammad Firdaus Ardiansa. Kakak akan menjelaskan tentang antonim dan sinonim. Apakah kalian tahu tentang antonim dan sinonim? Jika belum tahu, yuk simak video kakak berikut ini. Jadi antonim itu adalah lawan kata, hubungan antara dua satuan ujaran yang berantonim bersifat dua arah. Apa aja sih yang termasuk dalam satuan bahasa? Satuan bahasa itu bisa berupa kata, frasa, maupun kalimat. Selanjutnya, contoh dari antonim. Contoh yang benar. Antonim dari membeli itu menjual. Kemudian antonim dari mati itu hidup. Kenapa sih kak kok antonim dari mati itu hidup? Karena sesuatu yang mati itu sudah pasti tidak hidup. Kalau sesuatu yang hidup sudah pasti tidak mati. Jadi antara mati dan hidup itu berlawanan. Jadi antonim dari kata mati itu hidup. Kemudian ada antonim yang salah. Contoh antonim yang salah itu ada hitam berlawanan dengan putih. Ini adalah antonim yang salah. Kak, kok kenapa salah sih? Ya, dikatakan salah karena hitam belum tentu berlawanan dengan putih. Bisa saja hitam berlawanan dengan biru maupun merah. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang sifat-sifat antonim. Sifat antonim yang pertama yaitu antonim bersifat mutlak. Jadi bersifat mutlak itu kedua satuan ujarannya memiliki makna yang saling berlawanan secara mutlak atau tidak bisa diubah. Contohnya mati berlawanan dengan hidup, itu sudah mutlak. Kalau mati itu berlawanan dengan hidup. Kemudian sifat antonim yang kedua itu antonim bersifat relatif. Ini juga dapat disebut sebagai antonim gradasi atau antonim pertentangan. Hal tersebut karena masih terdapat tingkatan makna pada satuan ujaran tersebut. Contohnya kata kaya berlawanan dengan kata miskin. Sebutan kaya dan miskin mempunyai makna yang relatif. Kriteria atau standar kaya dan miskin hingga saat ini belum mempunyai batasan yang jelas. Selanjutnya, sifat-sifat antonim yang ketiga yaitu antonim bersifat rasional. Makna satuan ujaran yang mempunyai sifat rasional atau sifat hubungan ini adalah saling melengkapi. Artinya kehadiran kata yang satu dengan kata yang lain akan menjadi hubungan. Contohnya menjual berlawanan kata dengan membeli. Kata menjual dan membeli walaupun menjadi perlawanan makna, tetapi dalam proses kejadiannya berlaku serempak. Materi selanjutnya adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lain. Selanjutnya ada contoh sinonim. Contoh sinonim yang benar. Hewan bersinonim dengan binatang karena hewan dan binatang memiliki arti atau makna yang sama. Begitu juga dengan contoh yang nomor 2 yaitu senang, persamaan kata dari bahagia. Kemudian ada bohong, persamaan katanya dengan
dusta. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi sinonim. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor tempat dan waktu. Contohnya, kata saya dan beta. Pasangan kata tersebut memang merupakan bentuk sinonim, tetapi apabila dianalisis berdasarkan kecocokan konteks, tempatnya akan berbeda. Kata saya dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia, sementara kata beta cocok digunakan di wilayah Indonesia bagian timur. Faktor yang mempengaruhi sinonim selanjutnya ada faktor keformalan. Misalnya, kata uang yang bersinonim dengan kata duit. Namun, kata uang lebih cocok digunakan dalam ragam percakapan yang formal atau resmi. Sementara kata duit lebih cocok digunakan dalam ragam percakapan tak formal atau santai. Selanjutnya ada faktor sosial. Contohnya, kata saya mempunyai makna yang sama dengan kata aku, namun kata saya lebih cocok digunakan untuk ragam percakapan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Sedangkan kata aku lebih cocok digunakan dalam ragam percakapan yang lawan bicaranya adalah teman sebaya, seseorang yang dianggap akrab, atau kepada yang lebih muda. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Terima kasih.